Ruang Baper, ruang bahas pertanahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Ruang Baper. Ketemu kembali bersama saya Lukman di Ruang Baper, ruang bahas pertanahan. Sobat Baper, kalau kita bicara soal pelayanan publik, seringkali kita hanya merasakan hasil akhirnya berupa cepat atau lambat, mudah atau rumit, dan terang atau tidak, tanpa kita melihat gejala. Sebenarnya, bagaimanakah pegawai itu dipersiapkan untuk melayani? Apakah ada nilai khusus untuk kinerja mereka? Apakah mereka mendapatkan pelatihan secara berkala? Atau justru pelayanan itu berjalan secara alami saja? Di episode kali ini kita akan mengupas bagaimana kantor pertahanan Kabupaten Banjarnegara menilai kinerja pegawainya, khususnya dalam hal pelayanan, serta bagaimana upaya meningkatkan kapasitas dilakukan melalui pelatihan dan pembekalan. Telah hadir di samping saya Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha Bapak Nunung Rianto. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Iwan. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Baik Bapak, kita akan berbincang-bincang tentang penilaian pegawai di lingkungan kantor pertahanan Kabupaten Banjarnegara. Ya Pak. Nah, Bapak Nunung, bagaimana sistem penilaian kinerja pegawai dalam pelayanan di kantor pertahanan Kabupaten Banjarnegara ini? Oh iya, jadi penilaian itu memang kewajiban ya bagi PNS, terutama di bidang pelayanan. Di bidang pelayanan sendiri, saya khususkan ya karena kita memang berbicara dengan pelayanan, karena pelayanan itu identik dengan pelayanan. Jadi setelah pemohon menyelesaikan permohonannya di layanan loket kami sediakan yang namanya akses untuk survei. Seperti ini Mas, ya. Jadi nanti pemohon untuk bisa menyekan melalui HP-nya, smartphone-nya, kemudian mengisi formulir yang ada di dalam survei. Melalui survei CMS yang dinamakan CMS ini, masyarakat akan memberikan feedback terhadap layanan yang diterima di kantor pertahanan. Adapun dari feedback itu akan mencerminkan seberapa besar nilai yang diberikan kepada kami ya, khususnya di layanan pertahanan. Adapun nanti perbaikan akan kami lakukan ketika survei itu memang nilai surveinya di bawah dengan standar, kami akan melakukan evaluasi, kemudian kami akan melakukan perbaikan. Dan untuk meningkatkan apa Mas Iwan, kualitas ya, profesionalisme, kami akan mengadakan pelatihan, kemudian kami ikutkan ke training yang nantinya tentu akan dapat meningkatkan pengetahuan di bidang layanan, terutama di loket. Ya. Artinya di sini pemohon adalah pengguna layanan di kantor pertahanan Banjarnegara bisa menilai secara langsung begitu ya Pak? Betul. Untuk kinerja dari pelayanan kantor itu sendiri. Ya. Nah, Bapak, indikator apa aja Pak yang biasanya dinilai oleh masyarakat itu sendiri? Kalau untuk masyarakat sendiri biasanya kecepatan, berapa lama proses ini akan selesai, kemudian biaya, berapa harganya untuk misalnya mendaftar permohonan ini. Ya, pasti itu ya Pak. Ya, dan itu pun semuanya secara cashless ya di sini. Jadi transparansi, kemudian tidak ada, artinya kalau mengurus silahkan urus sendiri tanpa melalui perantara calo, karena kalau melalui calo Bapak Ibu akan dikenai mungkin ya biaya yang sangat tinggi, padahal PNBP di BPN ini tidak sesuai dengan istilahnya sesuai dengan ketentuan ya. Bapak Ibu bisa cek dulu di Sentuh Tanahku untuk melihat harga, kemudian dari layanan loket akan menginformasikan berapa yang harus dibayar bisa melalui bank ataupun EDC. Oke. Ya. Baik Pak, terkait kualitas pelayanan di kantor pertahanan Kabupaten Banjarnegara sendiri Pak, otomatis kantor pertahanan Kabupaten Banjarnegara selalu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan begitu ya Pak ya. Betul. Nah, ada nggak Pak pelatihan atau pembekalan yang diberikan kepada para pegawai kantor pertahanan Kabupaten Banjarnegara untuk meningkatkan kualitas dari pelayanan itu sendiri? Untuk meningkatkan profesionalisme, kemudian kualitas pelayanan di kantor pertahanan, kami mengundang dari pihak luar
dari pelatihan ya, lembaga-lembaga. dari lembaga pelatihan. Jadi dari lembaga-lembaga yang sudah kita undang akan memberikan pelatihan-pelatihan kepada kami yang ada terutama di loket untuk memberikan layanan maksimal kepada masyarakat, bagaimana untuk melayani, kemudian bagaimana untuk profesional, kemudian untuk memberikan hasil yang lebih baik, dan tentu saja yang intinya adalah masyarakat puas gitu. Nah, Bapak terkait pelatihan-pelatihan tersebut, seberapa rutinkah kantor kelurahan Kabupaten Banjarnegara ini memberi pelatihan dan bagaimana memastikan hasilnya itu diterapkan oleh para pegawai, gitu Pak? Iya. Untuk memastikan bagaimana pelatihan ini berjalan, kami membuat sistem yang namanya evaluasi, jadi setiap berapa minggu sekali, 2 minggu sekali kami melakukan evaluasi baik melalui internal maupun dari eksternal. Kita random untuk dari pemohon, kita tanya apakah sudah puas dengan pelayanan kami atau belum. Nah, kemudian dari pihak atasan juga yang menilai langsung, selalu menjadi manajer loket, istilahnya kami yang mengawasi secara langsung. Artinya ada pengawasan secara langsung pada para pegawai, begitu ya Pak ya? Iya, betul. Ya, kemudian dalam rangka evaluasi Pak, tentunya adalah kayak pegawai 1, 2 atau berapa, atau mungkin nggak ada ya Pak ya, untuk pegawai yang tidak memberi pelayanan optimal. Nah, andai kan ada Pak, ini apa yang dilakukan untuk para pegawai yang belum bisa memberi pelayanan secara optimal kepada masyarakat? Ada punishment atau semacamnya Pak? Ya, jadi kalau ada yang semacam itu Mas, kita ada yang namanya di PNS itu SKP ya, suasana pegawai. Nah, di situ ada penilaian perilaku dan penilaian kinerja. Nah, disitulah titik kuncinya. Nanti kita akan memberikan penilaian yang tidak sesuai dengan, maksudnya yang sesuai dengan, misalnya dia kalau tidak menerapkan nilai itu ya nilainya kita sesuaikan tidak bagus. Artinya itu akan merugikan dirinya sendiri untuk jenjang karir berikutnya, karena SKP itu adalah penilaian terhadap kinerja dan itu akan terrekod, istilahnya untuk karir juga akan berpengaruh. Nah, untuk mengontrol pegawai bagaimana untuk sesuai dengan yang kita harapkan, jadi kita akan melakukan penilaian secara berkala. Iya. Artinya sistem seperti ini juga ada semacam penilaian 360 derajat gitu ya? Iya, betul. Ya. Selain dari penilaian langsung dari pemohon, juga dari atasan, dari teman sejawat, begitu ya Pak ya? Iya, betul sekali. Iya. Terima kasih Bapak Nunung Rianto atas informasinya seputar pelayanan. Dan sahabat Baper, dari pembicaraan hari ini kita bisa melihat bahwa pelayanan yang kita terima sebagai masyarakat sebenarnya merupakan hasil dari proses panjang, mulai dari penilaian kinerja, pelatihan hingga pembinaan pegawai secara berkelanjutan. Ini menjadi pengingat bahwa kualitas pelayanan publik tidak hanya tergantung pada sistem, tapi juga pada kesiapan dan profesionalitas sumber daya manusia yang itu sendiri. Terima kasih atas kebersamaannya Bapak Nunung Rianto dan informasinya juga. Semoga komitmen kantor pertahanan Kabupaten Banjarnegara senantiasa memegang teguh untuk selalu memberikan pelayanan yang prima, pelayanan yang optimal. Terima kasih. Saya Lukman dari Bapak Nunung Rianto. Mari sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih dok. Ya, selamat. Ruang Baper, ruang bahas pertama.